Cobalah katanya. Nah, pergilah dia, dicoba lagi dia masuk ke vagina itu. Di sana dia. Udah, baru dia 1 malam, besok siang dia udah berada di kumis orang. Dia beneran, kenapa aku bisa pindah? Tadinya enak-enak di vagina, tahu-tahu udah di kumis orang. Aku teringat kan, Bejar. Ini Ya. kan tadi aku membaca di koran Anda kalau tidak salah ya, tentang ada orang yang membegal, ya, kemudian yang korban yang kena begal untuk malah yang kena tangkap. Itu gimana kasusnya tuh, Bung Bejar? Hampir sama bang. Aku juga membaca ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah, dipukulin Dibunuh. sama orang rumah, dibunuh. Nah, orang yang di rumah itu kemudian dihukum, diadili. Nah, macam mana itu? Kalau mau cepat, jawabannya gampang. Itulah hukum di Indonesia. Jangankan keadilan, rasa keadilannya tak pernah kita rasa. Nah, itu dia. Rasa aja. Jadi kalau dibahas pun bang buat Itulah tadi, itu. itu pindah kutu tadi itu kan, begitu kan, dari tempat yang satu karena tidak ada keadilan tadi itu kan mungkin. Iya. Walaupun kumisnya, rambutnya itu sama, tapi letaknya kan lain. Ya. Ya kan? Berarti kan ada yang membawa. Kenapa bisa pindah ke kumis? Yang ini ke kumis. Jadi ada satu perlakuan yang tidak senonoh di situ. Ah, ya awaknya bilang nggak senonoh. Orang lain memang itu yang enak. Iya. Dulu pernah ada kejadian di Indonesia ini, level pendidikan Indonesia, pendidikan tinggi Indonesia itu adalah pada peringkat 69. Itu pernah ada yang nulis itu. Terus ada yang bilang, ya kan melorot sekali. Ya, Anda bilang yang melorot sekali, padahal itu yang paling enak katanya. Kita nggak tahu juga menerjemahkannya bagaimana kan. Ya, Pak Isyari, Yes. ada sebenarnya ide Anda tapi belum kesampaian tentang unek-unek kita masing-masing. Kekesalan katakanlah pengalaman 21 memandang 22. Tadi di pembukaan tadi itu sebenarnya sudah cerita sepintas-sepintas. Tentang kebetulan teman saya lagi rajin-rajin soal buku. Saya katakan sebenarnya saya mengalami ini tidak lagi nanti larinya ke digital. Jadi mungkin itu yang saya bayangkan. Makanya saya tentang program 22 nanti saya akan membuat macam-macam produk digital dalam bentuk sebenarnya ya materi yang seharusnya selama ini dalam bentuk buku. Begitu loh. Ya. Jadi biar mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari ide Anda kemarin tentang apa yang kita renungkan masing-masing. Ya, betul. Apa rencana kita. Ya. Jadi betul. Aku kalau ditanya orang juga sekarang, mana lebih suka? Aku lebih suka baca di layar. Kenapa? Hurufnya bisa dibesarkan. Aku dikirim itu oleh kawan kita anak Medan, sastrawan. Puisi dia kirim. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Cuman susah. Aku sampai hanya bisa bertahan membaca 3 halaman. Habis itu mataku sakit. Karena fontnya itu 10. Ya. 10 kita nggak bisa baca. Ya. Itu adalah 12. Ya. Jadi kecil sekali untuk dibaca. Jadi kalau aku membaca menyiksa diriku. Itu yang salah kita. Justru karena kita yang tak bisa membaca, kita salahkan orang yang buat 10. Jadi bang, itu tadi hukum Murphy itu, Murphy's Law itu. Kalau ada yang bisa disalahkan, salahkan saja. Ya. Betul. Ya. Bang Badri mau sampaikan mengenai digital dalam konteks apa ini? Konteks tentang atau dalam hal apa ini? Saya sebenarnya kan ada teman kita lagi berpikir tentang buku. Kemudian saya sendiri aja lagi mau beralih ke digital. Jangan. Apa? Jangan, Jadi tetaplah di buku. Perspektif ke depan itu memang mau tidak mau perubahan ini harus kita ikuti. Ya jangan cepat-cepat. Universitas Insan Cita Indonesia, universitas digital pertama di Indonesia, mengundang saya justru minta materi pelajaran itu yang seharusnya dalam bentuk buku itu dibuat dalam bentuk digital. Begitu loh. Jadi memang tidak lagi dalam bentuk buku, materi kuliah, materi pelajaran, buku-buku tentang perubahan undang-undang dasar, tentang BPK. Gini Bang Aristonan, jadi dalam bentuk digital itu orang lebih mudah mengaksesnya itu lebih gampang, itu satu ya. Jadi sebenarnya itu kan dari dulu diharapkan seperti itu. Persoalan dari dulu apa? Karena tidak semua orang familiar dengan digital, tidak semua orang familiar dengan internet zaman itu, sehingga ini kan nggak bisa efektif.
Nah, tapi kalau hari ini semua orang menggenggam HP, ini kan artinya sangat efektif gitu. Nah, saya dengar Bapak tadi menjelaskan 70% penjualan kan sudah beralih ke situ. 30% yang offline kan? Ya. Betul kan? Ya. Jadi barangkali betul. ketika nanti mungkin uji, baru mungkin offline, baru bertemu. Tapi memang mereka mengembangkan digital. Pelajaran melalui digital. Siapa aja bisa mengakses. Sekarang anak SD sampai tua, sampai mahasiswa S3, itu sudah dipastikan mengerti tentang penggunaan digital. Ya. Mengerti tentang daring. Dari SD udah kelas 1 udah mulai. Aku rasa beginilah ya. Kalau dulu kita kan selalu menyebutkan seseorang yang anak yang pandai itu atau yang rajin belajar itu mengikuti buku. Nah, Ya, kalau sekiranya buku ya. sudah berubah jadi digital, kutu apa? Kutu pindah sajalah. Kutu Pindah digital. kuku. Kutu diputus bang ya. Kutu pindah lah. Jadi kutunya pindah ya. Itu kan sesuatu itu yang unpredictable. Ya. Artinya gini, dulu saya ingat betul, tahun 88 lah. Sudah kita bicara tentang bagaimana mengenai e-commerce. Tapi kita aja yang mengerti. Orang nggak ngerti. Orang kalau sama sekali blank. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang tidak mengerti? Nah hari ini seperti si Jaya bilang tadi, ini juga karena pandemi mempercepat satu akselerasi orang dekat dengan digital. Ya, betul nggak? Ya kan, karena terpaksa gitu. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang kita ambil hikmahnya, karena keterpaksaan orang jadi ke sana. Aku ingat ikutin perkembangan itu. Dan dulu itu orang mula-mula kenal internet itu dari DM, BlackBerry Messenger, kemudian masuk lagi ke smartphone dan lain sebagainya. Karena sekarang orang kalau mendaftar buka smartphone, mesti ada emailnya. Artinya sekarang hampir semua orang yang punya handphone yang smartphone, ada email. Nah, oleh karena itu, apa nih cita-cita orang yang mungkin dari dulu di luar negeri udah berkembang di Indonesia nggak bisa, bos aku dulu greget banget. Tahun 88 itu kepengen sekali e-commerce, coba nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau apa. Nah hari ini ditambah lagi dengan COVID, ditambah lagi orang mau harus belanja di rumah, anak kecil. Kan aku pernah cerita dulu ya, di kampungku di Aceh. Kali orang bilang, bagaimana kalau kita Zoom? Kupikir mereka nggak ngerti, karena ada di kampung-kampung di pelosok. Ternyata begitu, apa betul mereka. Ini kan satu. Tapi itu pilihan, aku setuju sama kau ya. Itu pilihan aku untuk hal-hal yang bersifat instan, yang sifatnya tidak perlu pendalaman. Ya, aku lihat di apa. Tetapi coba lihat sekarang. Salah satu yang sering aku tengok di YouTube itu adalah satu ceramah filosofi dari Jiddu Krishnamurti. Aku dengar. Tetapi sangat dangkal daripada aku membaca bukunya. Bukunya nih, Jiddu Krishnamurti. Ini aku beli buku ini sudah kena makan rayap nih. Ini buku ini aku beli tanggal 20 Desember tahun 1968. Udah berapa lama ini buku semua itu. Tapi ini kalau aku mengupas lagi karena ini perlu pendalaman. Aku belum bisa mendalami sesuatu tulisan di digital. Belum bisa. Aku juga baca buku ya. Bahkan ada satu yang paling penting lagi. Itu baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Nah itu kan setiap hari kita baca. Jadi aku selama ini juga terus terang. Karena aku di HP ada Al-Quran. Jadi kalau misalnya pas waktu senggang, memang lebih bagus baca di bukunya daripada baca di HP-nya. Bukan persoalan ininya ya. Karena memang mata itu lelah. Aku udah rasakan sekarang. Baca Al-Quran itu Al-Qurannya itu lebih nyaman memang. Tapi yang kayak si Isari bilang tadi, memudahkan akses, lebih cepat, mencari apa-apa, nggak sibuk di mana aja, di mobil, kalau bukunya tinggal di rumah. Terus aku melihatnya dari sudut penampilan aja lah ya. Orang jalan kaki dengan memegang handphonenya, dengan memegang smartphone-nya, nggak dihargai orang. Tapi begitu dia ganting bukunya di ketiaknya ini sampai pegang, coba lihat. Wibawanya itu akan dilihat orang kan bahwasannya buku. Kalau itu aku ketiaknya berkutu nggak? Ya, Pak Isari, Bapak baca tadi YouTube-nya yang ceramah singkat. Kalau sekiranya misalnya bukunya itu dia paparkan bab demi bab, mungkin Bapak juga akan lebih paham lagi kan. Jadi saya juga ya seperti ini misalnya. Nih yang saya terbitkan paling banyak nih Pak Isari, sampai 120.000, 12 kali cetak nih Undang-Undang Dasar. Karena saya ikut perubahannya, saya kemudian bukukan dari awal.
dalam hati saya ke depan itu saya harus bab demi bab saya uraikan, tidak lagi dalam bentuk Takut ya? Ya, jadi memang Ya, ya kan? kemungkinan ke depannya itu ya harus diuraikan bab demi bab kemudian penjelasannya. Bang Aditona, kayak Bang Misal ini buku saku, berarti kan dibawa ke saku di mana-mana. Jadi yang sekarang sering dibawa kemana-mana kan handphone. Artinya gini, itu ada di dalam aplikasi, malah menariknya gini. Begitu kita baca, di situ ada tulisan di aplikasi. Terakhir Anda membaca, klik, udah simpen. Kita nggak usah pakai pembatas buku segala macam. Ada di mana kita mau lanjutkan? Aku pengen lanjutkan, gitu buka, klik, langsung. Terakhir Anda baca halaman sekian. Jadi sebenarnya semua itu dilihat dari cara melihatnya Bang Halis. Ya. Jadi kalau Bang lihat ini bagaimana pandangan orang, itu pandangan orang yang kalau pandangan anak muda sekarang. Idrus, seperti olahraga itu beritahu Bang Halis itu pandangan orang berkumis. Seperti pandangan orang berkumis itu aja. Ya. Kenapa Bang? Itu kan lebih agak tua sedikit ya. Oh iya. Tapi memang betul ya, memang betul. Jadi begini, ini pengalaman lah. Waktu kita mulai acara ini 2 tahun yang lalu, tahun awal tahun 2020 ya. Yaitu aku membuat satu acara yang panjangnya 60 menit lebih. Ya. Biar sekali beres. Tapi akhirnya tak banyak yang nonton. Nah, habis itu aku bacalah riset yang dilakukan di Eropa. Untuk acara-acara di Zoom, acara-acara di TV yang memakai handphone, itu yang paling banyak dilihat orang adalah pada menit ke-7 sampai menit ke-11. Menit ke-12 orang sudah mulai tidak mengambil perhatian lagi. Kenapa? Satu, bahwa kita menonton Zoom ini itu banyakan di handphone. Ya. Kita melihat dan sangat kecil gambarnya. Kita membutuhkan sudut pandang yang lebih bagus, mata yang lebih baik. Nah, kemudian ada fatigue. Ada keletihan mata kita, eye fatigue. Karena yang kita pandang ini cahaya. Kita berair mata. Nah, kemudian yang ketiga, orang tidak akan nonton sampai 60 menit. 11 menit dia tinggali. Kenapa? Dia sudah mikir, selain matanya berair, kuotanya pun habis. Ya, jadi ya udah pendek-pendek aja, berulang kali karena susah. Apapun yang terjadi di sekarang ini ada overcome-nya, ada cara mengatasi. Ke depan itu dicari orang. Misalnya sekarang bagaimana supaya mata itu nggak lelah, pasti dicari orang. Kan kalau orang marketing kan mencari apa yang dibutuhkan. Kemudian misalnya ada operasi mata pun lagi orang untuk bikin bagus. Mungkin bagaimana Pak Bersiar, pandangan Bapak dalam bentuk koran? Ya. Kalau radio, saya lihat apa kemarin Bang Halis, kalau radio nampaknya akan tetap. Koran yang barangkali akan jadi problem masalah digitalisasi ini ke depan. Aku agak yakin juga bahwa orang akan kembali ke media cetak, ke koran. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ketika digital ini mulai muncul, maka yang dirugikan adalah kedai kopi. Tak ada lagi orang baca koran di kedai kopi. Apalagi di kampung-kampung kita di sana, di Tapanuli. Biasanya koran itu bisa jadi perbincangan 1 hari itu. Bergantian, sampai lusuh itu koran. Memang nggak bisa semua digantikan, Is. Ada cerita ini juga. Jadi ada sesuatu kan, lakinya sama istrinya dikasihnya gadget. Mau apa kau ini? Mau kasihnya gadget. Suatu hari pas lakinya lagi di WC, minta tisu, datang bininya disorong gadget dari bawah. Nih tisunya di sini. Karena kan nggak semua juga bisa didapatkan dari situ. Kita sekarang generasi peralihan ya, Bang Halis ya. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and